Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Allah Ta'ala menurunkan sebuah surat di dalam Al-Quran bernama surat Al-Fil atau gajah untuk mengenang dan untuk mengekalkan sebuah peristiwa besar yang terjadi pada tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini bermula pada saat Dhu Nuwas, seorang raja yang membakar rakyatnya yang beriman pada kisah Ashabul Ukhdud was-sama'i dzatil buruj yang insyaallah nanti akan kita pelajari pada saat kita sampai di surat Al-Buruj. Ketika rakyatnya beriman kepada Allah Ta'ala, mereka menjadi orang Kristen pada saat itu, mengikuti agama yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, kemudian mereka dibakar. Tidak ada yang selamat dari yang dibakar tersebut. Ada puluhan ribu orang, 20.000 orang dalam riwayat dikatakan, yang selamat hanya satu orang. Satu orang ini dia berlari, meminta bantuan kepada Raja Romawi. Karena Romawi adalah Kristen, maka dia minta bantuan kepada orang Kristen. Raja Kristen tadi kemudian memerintahkan raja di Ethiopia, karena dia juga Kristen, maka dia minta bantuan untuk segera melawan atau segera memberikan pelajaran kepada Dhu Nuwas yang telah membakar puluhan ribu orang Kristen di daerah Najran, di daerah Yaman. Maka di situ kemudian Raja Ethiopia kemudian mengutus dua panglima perangnya, yang pertama bernama Aryad dan yang kedua bernama Abraha. Aryad dan Abraha datang ke Yaman, kemudian mereka berperang melawan Dhu Nuwas yang berasal dari Himyar, kemudian akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Dhu Nuwas dan kemudian berhasil merebut Yaman, dan Yaman kemudian berada di dalam kekuasaan dua orang Ethiopia dari Habasyah, Ethiopia. Kemudian Aryad dengan Abraha bertengkar siapa yang akan menjadi pemimpin di Yaman setelah mereka menang perang. Akhirnya supaya menghindari peperangan Aryad dan Abraha, mereka berdua sepakat untuk melakukan duel sampai mati. Yang hidup, yang menang, maka dia akan menjadi pemimpin di Yaman. Kemudian berperanglah Aryad dengan Abraha. Kemudian Aryad berhasil melukai Abraha. Namun di akhir Abraha dibantu oleh pembantunya, ya, Aryad dikhianati dan dibunuh oleh Abraha, oleh pembantu Abraha. Kemudian setelah Abraha pulih dari luka-lukanya dalam duel tersebut, kemudian Raja Ethiopia marah karena melihat dua panglimanya saling berperang. Maka dia di sini ingin menghukum Abraha atas kelakuannya membunuh Aryad. Namun Abraha dengan sigap dia mengirim utusan menunjukkan bahwa dia sangat menyesal dan dia tidak akan melawan Raja Ethiopia, dan dia mengatakan bahwa yang terjadi adalah bukan karena dia ingin melawan sang raja. Kemudian di sini untuk menyenangkan hati raja, maka dia mengatakan kepada raja, saya akan membangun sebuah gereja yang sangat besar, yang sangat mewah, dan dia akan menjadikan gereja tersebut sebagai gereja besar di Arab, di daerah Arab. Kemudian nanti di sana dia akan membangun gereja yang dinamakan dengan gereja tersebut dinamakan dengan Al-Qullais. Nah, kemudian dibangun gereja tersebut, dan kemudian setelah itu tujuannya adalah agar gereja tadi menandingi Ka'bah, supaya orang Arab tidak ada yang pergi ke Ka'bah, tapi orang Arab pergi ke gereja tersebut. Nah, di sini kemudian ketika orang Arab mendengar hal tersebut, maka orang Arab melakukan perlawanan. Mereka melakukan perlawanan. Ada di antara mereka yang datang ke gereja tersebut, kemudian dikencingi gereja tersebut, dikotori, dan dikotori dindingnya dengan hal-hal yang najis. Maka di sini ketika mengetahui hal tersebut, Abraha pun marah. Abraha marah, dan kemudian Abraha membuat sebuah pasukan
pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, Abraha pergi dan orang-orang Arab melawan, namun perlawanan mereka kalah dan patah dengan kekuatan Abraha yang sangat kuat. Nah, ketika sampai di Mekah Al-Mukarramah, dia ditunjuki oleh seorang pengkhianat yang bernama Abu Righal. Sampai di Mekah Al-Mukarramah, dia menghancurkan Ka'bah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dengan gajahnya yang bernama Mahmud. Namun gajah tersebut tidak patuh kepada Abraha. Nah, di sini kemudian setelah itu Abraha kemudian berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, namun ternyata tidak bisa hancur Ka'bahnya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan tayran ababil atau burung-burung yang berkelompok untuk menghancurkan Abraha. Di situ burung-burung tadi melemparkan tanah liat yang sangat kecil. Tanah liat yang sangat kecil kemudian menghancurkan mereka. Di sini Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam tara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat? Rasulullah tidak melihat peristiwa tersebut karena beliau belum lahir. Namun di sini adalah melihat dengan ilmu tentunya. Artinya dengan kabar-kabar kabar-kabar orang-orang yang hidup dan menyaksikan peristiwa tersebut. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, dari tanah liat yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ini setelah itu kemudian hancurlah pasukan Abraha. Dan ini adalah peristiwa besar. Setelah peristiwa ini, maka kaum Quraisy menjadi suatu kaum yang sangat dimuliakan oleh orang Arab dan oleh semua manusia. Karena dianggap bahwa ini adalah peristiwa yang meningkatkan kemuliaan mereka. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah yang dijaga oleh Quraisy, artinya Quraisy yang merawat Ka'bah dan juga menjaga Ka'bah. Kemudian Allah menurunkan surat Ila fi Quraisy setelah Alam Tara untuk menunjukkan bahwasannya ini adalah merupakan nikmat Allah kepada suku Quraisy. Allahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.